Hari ini adalah Minggu pekan keempat masa Paskah, disebut juga dengan Minggu Gembala Baik. Pada Minggu Gembala Baik ini, secara khusus gereja merayakan hari doa untuk panggilan sedunia ke-62. Bahwa panggilan-panggilan khusus akan datang dari anak-anak kita ini. Saya, Bapak Ibu, kita berharap dari antara mereka kelak ada yang mau menjadi suster, frater, bruder, atau pastor. Masih bisa dihitung dengan jari. Sejauh saya tahu yang jadi romo baru satu. Yang jadi frater baru satu. Yang jadi suster baru satu. Tahun lalu masuk. Yang jadi seminaris baru satu. Yang tahun ini masuk. Tapi yang perlu kita ketahui ialah bahwa kita perlu berdoa untuk panggilan-panggilan khusus.
Saudara-saudari terkasih, mari kita berlutut untuk bersama-sama mendoakan doa panggilan. Kita mengambil sikap berlutut seperti yang diminta oleh Venerabilis Fulton Sheen, ya. Dengan lutut kita berdoa. Tema Minggu Panggilan Sedunia ke-62 tahun 2025 adalah Peziarah Pengharapan, Anugerah Kehidupan. Tema ini mengajak kita untuk merenungkan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dan bagaimana kita dapat menjadi saksi pengharapan di tengah dunia. Itulah arti panggilan kita yang sesungguhnya, bahwa kita semua ini dipanggil bersiarah menuju ke hati Allah. Semoga Anda benar-benar pada pagi hari ini digelorakan oleh sentuhan cinta Allah, sehingga sungguh-sungguh menemukan siapakah Allah itu, dan dari gelora itu Anda berharap dan terus bersiarah agar bisa bersatu dengan Allah. Sebab hanya oleh kesatuan dengan Allah dan kita hidup di dalam hati Allah saja, maka hidup kita akan bahagia. Di luar hati Allah, kita tidak menemukan apa-apa. Tuhan memberkati. Hari ini bagi orang tua yang anaknya belum menikah,
silahkan berdoa, bukan berdoa untuk keluarga tetangga, tapi untuk keluargamu sendiri. Jadi bagi anaknya atau kalau nenek ya bagi cucunya yang cucunya ini belum nikah, doalah. Tuhan, panggillah dari anakku ini menjadi suster, frater, atau romo. Langsung ngomong, Tuhan panggillah anakku kalau berkenan gitu loh. Jadi kalau memang Tuhan berkenan ya silahkan. Doanya harus jelas, Tuhan berkenanlah memanggil anakku ini menjadi romo, bruder, suster. Tema Minggu Panggilan Sedunia ke-62 tahun 2025 adalah Peziarah Pengharapan, Anugerah Kehidupan. Karena itu pagi ini dihadirkan miniatur panggilan-panggilan baru itu seperti paus cilik, uskup cilik, para imam, bruder, frater cilik, juga para suster cilik, ada yang masih mbok-mboken, ya. Semua itu adalah miniatur dari panggilan dalam gereja yang perlu kita dukung dengan doa dan cara-cara lain. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekarang saya mau tanya, di antara kalian anak-anak siapa yang kelak mau jadi paus? Angkat tangan yang agak tinggi. Ayo. Siapa? Malu.
yang ingin jadi uskup. Wah, angkat tangan itu sudah pakai mitra. Yang ingin jadi imam, siapa? Ada yang angkat tangan, ya. Kalisto juga angkat tangan. Kalisto ini kalau main tiap hari, itu mainnya itu misa-misaan. Pernah di video secara tersembunyi sama Suter, lagi mimpin misa. Pakai bahasa apa itu? Spanyol atau apa? Suter tidak tahu pakai bahasa apa itu. Ya. Hidupmu bukanlah sementara. Kamu saat ini adalah milik Allah. Sadari ini anak-anak muda. Ya. Kamu saat ini adalah milik Allah. Perlu disadari bahwa anugerah kehidupan memerlukan tanggapan yang murah hati dan setia. Lihatlah orang-orang kudus muda, kata Paus Fransiskus, yang menanggapi panggilan Allah dengan sukacita. Mari kita berlutut untuk bersama-sama mendoakan doa mohon panggilan. Gereja juga mengajak kita berdoa bagi bertumbuhnya panggilan baru untuk menjadi imam, suster, bruder di kalangan anak-anak remaja dan orang muda.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia di daerah Pisidia. Kita ini umat Allah dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tugas pertama cinta adalah mendengarkan. Cinta itu baru terbukti kalau kita mendengarkan. Tidak ada yang lebih penting daripada cinta yang mendengarkan ini. Pokoknya yang punya anak ini harus berdoa, Tuhan, karena anakku sudah pakai pakaian suster, tolong Tuhan panggil dia jadi suster. Percuma kalian membedai anakmu pakaian suster, tapi orang tuanya malah foto-foto. Ngapain foto-foto? Doa, nggak usah foto. Gereja tanpa mereka akan hilang. Buktinya apa? Buktinya adalah gereja Eropa sudah kehilangan para biarawan-biarawatinya dan mulai hilang. Sekarang para misionaris datang dari Indonesia ke sana. Saudara-saudari terkasih, mari kita berlutut untuk bersama-sama mendoakan doa mohon panggilan. Nothing can keep me
Saya dari Seksi Panggilan Paroki MKK mengadakan penggalangan dana untuk membantu pendidikan calon imam dan biarawan-biarawati. Maka sore ini kita juga berdoa agar di Paroki Meruya ini tumbuh panggilan-panggilan khusus yang mana dari antara anak-anak remaja dan anak-anak muda mau memberi diri bagi Tuhan untuk pelayanan khusus dalam gereja. Saya tertarik dengan satu kalimat yang diucapkan oleh Paus Leo ke-14 kelahiran Chicago ini. Beliau katakan begini, kita harus berusaha bersama untuk menjadi gereja misionaris. Saya mau tanya sama kalian, nak. Ya, siapa di antara kalian yang berjubah ini yang kelak ingin menjadi uskup atau paus atau imam atau bruder atau suster atau frater? Siapa yang ingin? Coba angkat tangan. 1, 2. Saking beratnya tangan diangkatkan sama tetangga. Saya mau tanya sama orang-orang muda yang lain yang tidak berjubah. Ya, yang hadir dalam misa sore ini, siapa di antara kalian yang ingin menjadi imam atau bruder atau suster atau frater? Coba angkat tangan. Orang-orang muda, remaja, anak juga boleh. 1, lain lagi. Ada 2, 3. Belah sana ada? Tidak ada. Ada lagi? Oke, di belakang sana ada. Tapi sejauh pengamatan saya, yang berani angkat tangan ini masih level anak-anak. Ya, level anak-anak. Tapi yang level orang muda, dewasa, kayaknya belum berani ya mengatakan ya kepada Allah atas panggilannya dengan iman, harapan, dan kasih. Tidak ada atau belum ada. Ya. Karena itu Paus Fransiskus ketika menutup pesan untuk hari doa sedunia untuk panggilan, sekali lagi menyapa orang-orang muda Katolik begini. Kaum muda yang terkasih, saya mempercayakan peziarahan kemuritan kalian kepada Allah
dalam penyertaan Bunda Maria, Bunda Gereja dan panggilan. Yang pertama, supaya orang-orang muda Katolik tetap ada dalam genggaman tangan Bapa. Dan jawaban yang kedua ialah ini, supaya orang-orang muda bisa berani, mau dan tahu bagaimana mengatakan ya kepada Allah atas panggilannya dengan iman, harapan, dan kasih. Karena donasi dari Bapak Ibu sangat baik, penting untuk pembinaan para imam, calon biarawan-biarawati, dan ini semua demi kepentingan gereja kita. Terima kasih untuk hatinya, untuk cintanya. Terima kasih kepada seksi panggilan yang telah mengorganisir semua misa Minggu Panggilan mulai dari kemarin sore hingga sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada para suster Hermanat Karmelitas dan para suster PMY yang terlibat aktif penuh selama misa Minggu Panggilan ini. Semoga semuanya ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan terima kasih juga untuk anak-anak yang telah mengenakan jubah pinjaman sebagai jubah paus, jubah uskup, jubah bruder, frater, dan suster, yang mana kalian telah menjadi miniatur panggilan-panggilan khusus dalam gereja yang kita mohonkan juga lahir tumbuh di paroki Meruya ini. Terakhir, tolong untuk keluarga-keluarga muda yang tahu bahwa ada putra atau putrinya yang ingin jadi imam atau bruder atau suster atau frater, didoakan terus ya. Mumpung semangat mereka masih membara, didukung dengan doa terus-menerus.
Bagi keluarga dewasa atau tua yang sudah tidak punya anak muda, remaja, silakan doakan anak-anak tetangga. Ya, anak-anak tetangga yang masih remaja, kecil atau yang sudah dewasa, tolong doakan mereka supaya di antara mereka tumbuh panggilan-panggilan khusus dalam gereja dan berani mengatakan ya kepada Allah atas panggilan mereka. Allah tidak pernah menyampaikan panggilannya keras-keras, selalu lirih, maka perlu ketajaman hati untuk mendengarkan dan menjawabnya.